Selamat pagi, Shalom. Kita akan sambut firman Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Dialah sumber pertolongan kita. Dan biarlah kita mau terus berharap kepada Dia. Dan Dia selalu mendengar setiap doa yang kita naikkan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami berkenan bagi Tuhan semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua. Kuasa firman melawat kami, membentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, berikan kami pengertian akan setiap firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara, shalom. Saya bahagia karena bisa bersama dengan saudara semua dalam pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan pokok firman Allah, damai untuk mencapai surga. Nah, saya terinspirasi dari pertanyaan hari Kamis yang lalu tentang Raja Damai. Ya, saudara-saudara, Yesus itu Raja Damai. Tapi di dalam Alkitab dicatat Tuhan mengatakan, aku datang ya membawa pedang. Ya, kan begitu. Nah, ternyata pedang itu adalah untuk membersihkan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang diumpamakan seperti ranting dari pokok anggur. Tuhan Yesus itu pokoknya, kita rantingnya. Kalau ranting itu yang sekiranya kurang sehat dalam ilmu pertanian, itu mesti dipotong supaya asupan untuk pohon itu menghasilkan buah itu bisa terlaksana. Kalau enggak, hanya sibuk untuk ngobati yang sakit. Ya. Nah, jadi dibersihkan. Maka kehidupan anak Tuhan, kalau dibersihkan Tuhan, faktanya semakin damai di dalam hidup ini. Ya, amin. Nah itu. Jadi kalau tidak bersih, ya tidak damai. Orang kalau bersih, dibersihkan Tuhan, kita tidak punya musuh. Ya di mana aja enak. Kita lewat di sarang penyamun pun juga tidak ada yang perlu kita takutkan. Nah itu, kalau kita kerjanya juga dalam kondisi dibersihkan Tuhan, bersih gitu, yang lempeng. Kita cari untung wajar, ya dagang apa cari untung. Kalau ada orang kerja nggak cari untung, ya saya kira aneh. Tapi tetap di dalam koridor kebenaran, dalam koridor kita dibersihkan Tuhan. Jangan kita berpikir pakai istilah orang yang kadang-kadang mungkin ya ateis barangkali ya, ngomongnya begini. Cari yang halal, wong cari yang haram saja susah. Nah ini saya pikir pedomannya orang ateis gitu aja ya. Kalau orang punya Tuhan, saya yakin tidak gitu. Kita pakai pedoman yang lempeng aja. Kalau waktunya Tuhan kasih kita lebih kaya dari sebelumnya, tidak ada yang mustahil. Amin ya. Nah jadi saudara-saudara, tapi kaya itu sendiri juga kan ya apa sih sebetulnya gitu loh. Itu cuma euforia sesaat. Faktanya orang pendapatannya berapapun yang dimasukkan ya di perut ini juga segitunya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya nikmati sarapan pagi istimewa, khas orang saya ya, namanya bubur rumo. Nah saudara-saudara tadi anakku Yayu yang nyiapin itu. Saya enggak gairah untuk makan tapi ketemu itu oke, saya paksakan ya. Dan segitu juga sudah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gampang. Saya di dalam hidup ini paling gampang, ya.
Kalau yang namanya lifestyle-nya itu apa adanya. Bisa mendongak, bisa nunduk. Apalagi kalau latar belakang kita ingat, istilahnya kacang tidak boleh lupa apa? Kulit. Nah ingat itu. Saya bersyukur sekali karena Tuhan suruh dan utus saya, tanam saya untuk melayani Tuhan di tempat asal saya ini. Kalau saya berada di tempat lain, mungkin saya bisa membuat sensasi-sensasi. Saya akan mengatakan saya ini begini dan begitu. Faktanya juga masih orang kadang-kadang suka dusta gitu ya. Tapi kalau di sini mau ngomong apa? Nah itu saya mengucap syukur. Makanya Alkitab katakan ada banyak saksi seperti awan di langit yang memperhatikan kita. Saudara-saudara, sehingga paling utama dasarnya kerendahan hati di dalam hidup ini. Kalau menikmati berkat, oh segitu rezeki, udah cukup. Ya, saudara-saudaraku ini, pendapatan berapapun, nah itu. Jadi kalau ngomong mendapat kepercayaan lebih, itu lebih tepat ya. Saya katakan, semakin kita diberi kepercayaan lebih, semakin kita bertanggung jawab, saya yakin semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini. Jadi semakin bersih, semakin damai. Ayo ucapkan bareng dengan saya apa? Semakin bersih, semakin damai. Kerjaan bersih, damai. Hidup nikah bersih, damai. Perkara tambah lama kok tambah elek pasangan itu, ya itu memang fakta. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan lihat kamu kok sekarang kok tambah jelek kayak gini umpamanya. Itu menohok. Yang ngomong itu juga gak nyadar gitu loh. Bahwa dirinya juga kiwut. Iya kan? Loh, namanya kehidupan ini. Kamu tidak seperti 30 tahun yang lalu sayang itu umpamanya. Ya wis suwe. Iya kan? Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar itu, hubungan yang baik, saudaraku, bersih di dalam perkawinan, damai. Kalau damai, rezeki tidak mustahil mengalir terus. Di pelayanan bersih, iya kan? Hamba Tuhan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, bekerja bersih, dalam kedinasan bersih. Kita kadang-kadang tergoda dengan gimana caranya supaya ini ada pendapatan ekstra yang ekstrim, ya ekstra yang ekstrim. Wah, nah mulai kalau di situ, mulai tergoda, di situ mulai damai itu, ya terotak-atik. Nah itu jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Damai berarti tidak ada permusuhan. Saudara-saudara, damai untuk mencapai surga. Saya mencatat temanya di sini. Makanya untuk masuk surga itu tidak harus, wah saya harus begini, harus begitu. Damai dulu dengan yang punya. Damai dulu dengan yang punya siapa? Surga, siapa dia? Tuhan Yesus. Ya sudah pasti. Masuk surga, saudara bisa membuat perdamaian dengan seluruh penduduk dunia. Tapi kalau saudara tidak damai dengan yang punya surga, pasti ditolak. Nah, itu paling gampang. Makanya ayo di dalam kekristenan kita ini, nggak usah muluk-muluk gitu loh. Yang sederhana untuk menangkap ini. Di dalam berelasi, bersih, pasti damai. Saudaraku ini kasih Tuhan ya, di dalam banyak hal. Puji Tuhan. Yuk kita baca Alkitab. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya rilis lagi ya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lah bicara persembahan ini,
kita ibadah, kita melayani. Paling menderita kalau melayani pekerjaan Tuhan, lantas di dalam hati ini masih ada satu ketegangan, ada kemarahan. Loh, saya ngomong jujur, sebagai manusia dalam perjalannya waktu itu, iya kan? Entahkah dulu waktu masih bersama dengan mendiang, atau mungkin juga bisa pernah terjadi dengan anak-anak. Saya harus khotbah, tetapi masih menyimpan satu kedongkolan dalam hati. Itu tidak bisa. Saudaraku ini kasih Tuhan, itu beban. Itu beban. Keluargaku yang onsite dan juga yang online ya hari ini. Saya berdoa biar hari ini semua saudara yang sedang ibadah ini ibaratnya membawa persembahanmu itu betul-betul disertai dengan hati saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Antara apa yang harus saya sampaikan dengan apa yang ada di sini. Orang tidak tahu. Sebagai seorang yang biasa berbicara di depan orang, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin masih bisa berimprovisasi. Tetapi hati ini tidak bisa dicuri. Tidak bisa bohong. Ya, sama dengan iklan kecap, rasa tidak bisa bohong. Iya kan? Ini rasa di sini nih loh. Makanya coba melalui firman yang hari ini kita terima akan memberikan stimulus, dorongan untuk kita semua anak-anak Tuhan betul-betul ya berbenah di dalam kehidupan ini. Kita terus setiap saat ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan ada permasalahan. Memang enggak bisa. Kita ini di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Ya, kalau sebetul-betul kita ada di dalam rancangan Bapak surgawi yang sedemikian, terus asal-asalan, enggak bisa. Saudaraku ini kasih Tuhan, menderita. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu marah, jangan sampai matahari apa? Terbenam sebelum amarahmu padam, itu selesai. Artinya apa? Lebih cepat, lebih baik. Suami istri, orang tua anak, anak dengan orang tua, iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Atau dengan siapa saja. Lebih-lebih dengan Tuhan. Kita itu mikir gini loh, kalau kita lagi tidak baikan sama Tuhan, lantas saat itu kita dipanggil. Iya kan? Copot, wush. Nah, terus gimana? Halo? Ketika kita berpikir, terus, wush. Piye Mas Iwan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita baca lagi, bawahnya itu ayat 25-26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, di sini ada arahan gitu ya. Artinya apa? Ya cepat jalin hubungan, selesaikan gitu. Jangan tunda-tunda. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kalau enggak nanti masalahnya tambah ribet. Saya kadang heran gini, bukan rahasia lagi ya, dan tidak bermaksud untuk membuka suatu hal yang enggak perlu, tetapi saya kira itu catatan. Catatan buat kita semua. Ketika ada sebuah pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, yang tercatat itu sebagai hamba Tuhan yang besar, gerejanya besar, ya, tetap dapat menikmati bentuk pelayanan yang sedemikian. Tetapi di dalam ketidakdamaian. Orang tua dengan anak, dengan mantu, dan itu terjadi loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai satu hari saya berada di Surabaya,
di sebuah swalayan, atasnya itu gedung untuk pertemuan ibadah. Dan saya ada di belakang itu, di depan saya itu ada tante-tante itu ya, ada 5-6 orang. Begitu pintu koridor masuk sebelum ke area swalayan itu ada lift, di sana dipasang banner-banner petunjuk bahwa di atas itu ada tempat kebaktian. Pendeta ini dengan istrinya, dengan anak-anaknya, wah kelihatan harmonis, bagus ya. Ya saya setuju juga ya. Kenapa enggak gitu loh. Tetapi apa yang menjadi pukulan buat saya, walaupun tante-tante ini tidak sedang bicara dengan saya, ini ya di atas yang ya. Tante-tante itu ngomong dengan sesama, nih tahu enggak, ini yang gegeran pendeta ini sama mertuanya itu. Gereja besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita buka rekam jejak digitalnya, semua sampai urusan pengadilan. Itu yang membuat saya kemudian menelisik kebenaran Alkitab. Salahkah ketika kita itu mengerjakan satu pekerjaan organisasi yang besar? Ternyata ada dua, antara iya dan tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, kalau memang semua didasari dengan nurani, hati yang bersih. Tulus. Tetapi tidak ketika cara-cara membesarkan sesuatu yang kita kerjakan itu dengan cara-cara yang tidak memperhatikan nurani seseorang. Dan ujung-ujungnya saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, tidak dengan saya menyebut ya suatu denominasi atau organisasi. Tetapi yang terjadi adalah keadaannya sangat memprihatinkan. Saudara tidak perlu bertanya-tanya, karena apa yang saya sampaikan itu saya sedang menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan sebuah fakta yang kiranya kita itu melangkah itu yang lebih tepat gitu. Ini bisa kaitannya kita bidang usaha, pekerjaan, apapun. Termasuk juga di dalam bidang pelayanan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada kita semua bahwa saudara-saudara kadang-kadang di dalam dunia pelayanan ada bentuk praktek-praktek yang lebih menyedihkan dibanding dengan bidang usaha sekuler. Ini yang saya katakan, apakah harus demikian? Di usia yang saya sekarang ini dalam pelayanan sudah hampir 40 tahun. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, saya bersyukur Tuhan tempatkan di tempat di mana Tuhan memang lahirkan saya. Sehingga saya tidak bisa harus membuat sensasi-sensasi. Ujung-ujungnya, ya ini apa adanya. Tapi faktanya juga, kalau kita bersama mengerjakan dengan tulus, dengan benar, ya pasti Tuhan juga memberkati dan campur tangan. Apa sih yang dinilai Tuhan itu nanti? Yang membawa kepada suatu upah pahala yang baik, maka tidak lain dan bukan adalah satu kata, damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Nah itu memang yang dikerjakan Raja Damai itu. Kalau enggak kita musuhan sama Allah. Makanya waktu disalib Golgota itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ternyata di dalam pelayanan, waktu itu saya ketemu dengan orang-orang yang notabene pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha ini ada berafiliasi ya dengan gereja atau organisasi yang gede dengan cara ini. Bagaimanapun saya ini diajak, tolong Pak hubungi, ya rekrut untuk pengusaha-pengusaha untuk masuk di sebuah komunitas ini. Yang ternyata kalau komunitas ini terbentuk, maka yang seharusnya ini terserah. Komunitas pedagang ini mau masuk gereja mana aja silakan. Tetapi ternyata ini ada di dalam ya lingkaran untuk nanti tiba-tiba organisasi ini yang masuk. Andai kata saya mau, saya akan berhadapan dengan teman-teman hamba Tuhan di kota ini. Karena apa yang terjadi?
Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang terekrut itu adalah dari anggota gereja yang ada. Nah, kadang-kadang hal yang demikian, pemimpin-pemimpin itu, pemimpin rohani, tidak berpikir tentang nurani yang seperti itu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Padahal tuntunan ayatnya di sini sudah jelas. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu. Artinya apa? Selesaikan dulu. Dan hal yang begitu terus menerus, memang betul akhirnya menjadi sesuatu yang besar, tetapi setelah besar, ini yang terjadi sekarang. Sampai harus ganti organisasi. 3 kali setahu saya, saudaraku ini kasih Tuhan. Yang terakhir barangkali hanya untuk usaha penyelamatan aset. Ujung-ujungnya seperti itu lagi. Makanya saya mengatakan, begitu semua ini terkerjakan, IMB turun, semua aset serahkan untuk yayasan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Apa artinya? Satu hari saya akan berhadapan dengan Tuhan yang menguji hati saya. Dan apa yang masih bisa digunakan untuk generasi selanjutnya sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya kira itu hanya membawa satu kepuasan di dalam hati saya di hadapan Tuhan pada waktunya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita juga di pusat itu besar. Tetapi tipenya itu bukan tipe yang dengan berbagai cara. Pengajaran firman, penggembalaan disampaikan secara tepat, secara benar. Dan orang berduyun-duyun datang. Tidak pakai sensasi-sensasi. Dan faktanya jemaatnya ribuan. Karena memang di kota besar. Mewarisi dari foundernya Bapak Pendeta Dr. Benny Santoso. Yang memang pada zamannya dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak artis di antaranya. Nah, mungkin itu juga dengan cara Tuhan. Sehingga membawa orang berduyun-duyun dan denominasi kita tidak berambisi untuk membuka cabang-cabang-cabang. Tetapi jemaat yang Tuhan percayakan, layani dengan benar. Berikan makanan rohani. Dan itu pesan yang saya anut sampai hari ini dari mendiang papa kita, Bapak Benny Santoso. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara ada denominasi lain itu yang pokok setiap kota, setiap daerah harus ada. Nah, harus adanya ini bukan dirintis dari orang-orang yang betul-betul bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi hanya sekedar memindahkan dari denominasi lain kepada jemaat yang baru itu. Saya harus sampaikan ini. Saudara sebagai gereja Tuhan, daripada saudara mendapatkan makanan nanti dari YouTube yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, lebih baik saya yang bicara supaya saudara memiliki pengertian. Di dalam kehidupan ini, saudaraku ini kasih Tuhan, kalau bersih pasti apa saudaraku, halo? Kalau bersih apa? Damai. Ya, enggak pendeta, enggak pedagang, enggak petani, pegawai, anggota TNI, anggota kepolisian. Kalau bersih pasti apa? Tolong damai. Karena ibadah itu urusannya ini, bukan fisik. Ya, Mas Samuel ya. Pak Theo ya. Bukan fisik tapi apa? Hati. Coba kita lihat ibadah itu ya. Roma 12 ayat 1 itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurnian Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? 1, mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang 1 apa? Hidup. 2, kudus. Dan yang ketiga apa? Berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berkenan itu sama dengan bersih. Bersih, berkenan, damai. Duit banyak, nggak bersih, nggak damai. Duit sedang-sedang, bersih, damai. Pilih mana kira-kira? Halo?
Duit sedikit, bersih, damai. Pilih mana? Dan saya kasih tahu, kalau bersih, duit asalnya dikit, kemudian damai, tidak mustahil akan menjadi bukit. Amin. Dinikmati itu enak gitu loh. Kalau barang nggak bersih itu disuapkan anak cacingan. Dimakan sendiri gondongan. Loh iya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah barang nggak bersih kok, ada banyak kuman. Gitu loh. Nah orang kalau sudah mikir pokoknya dapat, pokok itu, ya sudah dia tidak peduli. Ya itu nanti bisa wis babi picek gitu loh, apa? Membabi buta kan, babi picek. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah terus buat apa wong hidup ini coba? Hitung-hitungan lah, saudara sekarang udah berapa? 30 atau udah 40? Ya, atau udah 50? Atau udah 60? Berapa Natalan lagi? Nah yang saya heran, teman-teman sejawat saya, yang memiliki ambisiusnya yang sedemikian, kok gak belajar gitu loh, dari para pendahulunya, dengan melihat kenyataan. Mengapa saya mesti ngomong ini kan? Supaya kita yuk belajar. Ternyata untuk mencapai besar dengan cara-cara yang gak bersih, ujung-ujungnya juga rontok. Loh, tapi masih banyak yang meneruskan. Ini berapa waktu lalu saya diajak ngomong teman, mungkin pelayan dari gereja sebelah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tentang adanya gerakan yang namanya CG. CG itu ternyata singkatan cell group. Dari sebuah gereja yang memang ambisinya untuk membangun jemaat dalam 1 tahun. Berapa banyak gereja yang boleh, setuju ya. Punya visi, punya target pencapaian, silakan gitu loh. Cell group ini dibangun dengan rekrutmen orang di Israel. Aku jadikan kamu menjadi koordinator wilayah. Ya kalau saya sih nggak ambil pusing. Ya ini karena teman ya sebelah. Gimana ini Pak? Saya bilang, terus gimana itu? Nah ini mereka ini nanti dari anggota kita diambil untuk jadi ketua. Dan merekrut gereja kita, jemaat dari gereja kita, diajak untuk kegiatan di gereja lain. Loh coba tuh. Ini kira-kira keplek apa tidak? Dan difasilitasi. Saya kenal baik dengan founder dari organisasi ini, ya Bapak Yusuf. Yang kemudian punya anak, diantaranya mantunya adalah Philip Mantova. Saya berharap nanti video ini bisa sampai ya pada Pak Yusuf ini, karena dulu saya itu juga diundang berapa kali khotbah di doa siang dan lain sebagainya di tempat itu. Tapi waktu saya ditugasi oleh pusat untuk menggembalakan jemaat di Surabaya, saya putuskan, saya katakan saya tidak mau lagi untuk pelayanan nanti. Saya jaga hati saya, khawatir kalau ternyata ada segelintir orang ikut di tempat kebaktian yang saya layani atas penugasan pusat ini, nanti saya bisa tidak bersih lagi. Ya. Nah, saudara-saudara, entahkah di sini Pak Yusuf masih mungkin bisa mengarahkan cara-cara yang demikian ini yang dilakukan oleh Philip Mantova. Pendeta-pendeta itu ngedumel cuma di belakang. Kenyataannya di berbagai tempat itu kemudian asalnya CG kelompok 5-6 orang, mecah lagi di sana 5-6 orang, itu bukan memberitakan firman supaya orang kenal Tuhan Yesus, tidak. Tetapi merongrong jemaat-jemaat dari gereja-gereja yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini saya pikir aneh gitu loh. Apa gitu. Kalau kemudian jumlah yang ada di negeri kita itu segitunya aja, cuma kelihatan, wah ini jadi gede gitu loh ya. Ini kerajaan Yesus atau kerajaan manusia yang dibangun? Tolong saudara memberikan resume.
Gitu loh. Saudara-saudara, dan ini sebetulnya pengulangan dari masa lalu, banyak para pendahulu sesepuh yang kemudian seorang pendeta besar ketika meninggal dunia tidak mendapatkan tempat yang seharusnya mungkin beliau itu ada di tempat itu. Sampai segitunya keanehan-keanehan terjadi, saudaraku ini kasih Tuhan. Saya berharap video ini sampai kepada Pak Yusuf. Kalau masih mungkin pendeta Yusuf ini bisa menasihatkan kepada salah satu mantunya ini. Oh, ini di berbagai tempat udah nyap-nyap. Teman pendeta-pendeta itu. Tahu-tahu muncul di sana. Loh enggak apa-apa, wong saya itu dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Satu contoh ya. 30 Maret yang lalu kan, ketika saya ingin berbagi informasi, meneguhkan teman-teman hamba Tuhan. Organisasi apa aja. Ada 80 orang ya Pak Gus ya, kira-kira waktu itu hadir di sini. Kita jamu, kita siapkan transport. Tidak kurang 20 juta loh itu saya siapkan. Saudaraku. Loh apa kaitannya? Saya rindu hamba-hamba Tuhan ini biarlah terus berjalan di dalam semangat, gairah, dalam ketulusan. Apa motivasi yang lain? Tidak ada. Motivasi saya supaya mereka semua teguh dan melayani ketika menghadapi goncangan-goncangan, reaksi-reaksi. Supaya tetap setia. Ya, tidak ada kaitan organisasi. Ada macam-macam organisasinya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya minta mungkin ditayangkan ini besok hari Sabtu, ini satu contoh. Pengurus ketua Bamak ya. Gereja-gereja memberitahu. Manggil saya itu kok om itu loh ya apa ya. Ya sudahlah, Pak Pendeta Royga itu om. Ya karena dianggap saya ini tua banget itu. Sekretarisnya juga itu Pak Pendeta Sitorus. Ya, om, ya wis ponaan. Ya. Tanggal 22 hari Jumat bisa nggak minta tabernakel ketempatan untuk kedatangan Baba Bambang Nursena. Ini penggagas gereja Ortodok Syria kalau tidak salah. Kemudian saya bilang 22 kami ada pemberkatan nikah. Jadi saya bilang, satu, gereja tabernakel lagi di odol-odol. Bukan odong-odong ya, odol-odol. Kedua, saya tidak bisa. Saya usahakan kalau bisa saya gerakkan nanti jemaat. Terus gimana om, di mana? Coba ngomong aja sama pastor di gereja Katolik. Bilang aja saya yang ngasih ide ini untuk minta tempat. Dan ternyata kemarin saya lihat infonya tanggal 23 di gereja Katolik dikabulkan jam 9:30 pagi. Ini ya. Saudara bisa usahakan jika mungkin datang, ini bagus. Prinsip-prinsip memang ada 1-2 poin itu yang prinsipnya saya tidak sejalan, itu wajar. Tetapi dalam banyak hal prinsip alat ketritunggalan Allah ya, beliau menjelaskan lebih sederhana. Bukan pribadi anak, pribadi roh, pribadi ya Bapak, melainkan ya Allah itu punya roh, Allah itu memang punya firman. Duluan mana firman sama Allah? Kalau duluan Allah berarti Allah sempat bisu. Salah satu prinsip-prinsipnya dan banyak hal bahasa Arabnya beliau ini sangat fasih dan memang terkenal sebagai budayawan juga ya. Tinggalnya di Malang beliau ini, saudara ini kasih Tuhan, dan menyelesaikan gelar doktoral hukum. Ya, jadi dia hamba Tuhan, tapi gelar sekulernya juga hukum ya. Dan berbagai penyampaian tidak bisa dijerat dengan berbagai macam ini. Karena apa yang disampaikan sangat-sangat bijak ya. Oke, kalau dimungkinkan jam 9:30 pagi hari Sabtu yang akan datang di gereja Katolik ya. Saya tadi malam jam 2 mungkin saya lihat, ternyata baru kebaca, ya langsung saya tanggapi, bagus kalau gitu. Saudara yang bisa usahakan ya. Loh, kayak gini nih loh. Kalau tujuannya baik, tujuannya membangun, kenapa enggak? Kalau di dalam kebersamaan umpamanya Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja, selalu ya saya memang enggak mau ditempatkan jadi penasihat ya om ya, ini om memang layak penasihat, memang harusnya penasihat. Saya bilang enggak. Ya jangan, saya di belakang layar. Dan sangat dimengerti gitu loh. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tipikal saya.
Tapi dalam banyak hal, ya beliau-beliau itu menyampaikannya ke saya. Dan ini barangkali sekedar saudara baca tentang saya, itu begitu. Kaitannya dengan gereja-gereja, organisasi apapun, tidak masalah. Wong di surga itu tidak ada kok. Surganya kayak Tabernakel, surganya GKJW, surganya GPIB, apa ada gitu? Dan iya saudara, banyak kotak-kotak gitu. Iya kan? Makanya apa sih Pak di surga kira-kira menyembah Tuhan lah. Enggak ada Pak kawin-mawin, enggak. Kalau kawin-mawin aku lah sibuk terus nanti. Lu sibuk apa? Memberkati, saudara salah asumsi. Ya, memberkati kan tugasnya hamba Tuhan ini. Kalau mau Pak Indra, Pak saya mau nikah Pak. Oh gitu, habis gitu Pak Tio lagi. Nggak tahu diri lagi. Saya Pak itu berkati lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah kalau gitu di surga apa itu? Puji Tuhan. Nggak ada kotak-kotak gitu ya. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, yang gini ini loh yang saya harapkan. Bagaimana kita itu bisa membangun kebersamaan. Nah kadang-kadang kalau orang itu mau berambisi yang gede itu dia menekankan unity. Ya, saudara-saudara kesatuan, tetapi kesatuan dengan aku gitu loh. Nangkep maksud saya? Jadi kalau saya sudah bisa melakukan ini, mempengaruhi orang, saya bisa memfasilitasi dengan harapan, ayo kamu satu dengan aku, satu dengan organisasiku. Saudara ingat berapa waktu silam ketika Pak Handoyo Santoso memberikan ceramah buat pendeta-pendeta di sini. Sudah tahu? Saya sebut aja namanya, Pendeta Julius. Itu satu alma mater dengan saya, ratingnya di atas saya. Menghadap saya dan katakan, Pak, saya tertarik sekali. Dengan melihat paparan dari Pendeta Handoyo Santoso ini, orangnya rendah hati, memuji-muji lah ya, wajar. Terus kemudian, kalau diizinkan, saya mau pindah organisasi, bergabung dengan sampean, dengan Kemah Tabernakel. Saya sebut juga, dia organisasinya Battle Indonesia, GBI, Gereja Battle Indonesia. Di belakang saya ada 30 sekian jemaat nanti yang akan bersama-sama saya bergabung kalau saya diterima. Saya mengatakan begini, saya tidak mendahului, nanti tetap akan saya sampaikan, tetapi setahu saya, ketua sinode saya itu tidak berambisius untuk mengembangkan organisasi. Apalagi kalau cuma untuk memindahkan. Ngerti ya saudaraku? Memindahkan. Loh apa sih artinya? Kan sama tadi dengan itu. Memindahkan jemaat dari organisasi lain masuk ke organisasi ini kelihatan jadi gede. Wah, di mana-mana ada CG, di mana-mana. Nanti CG itu kalau sudah kumpul 1 bulan, ya kalau tidak salah ini teman yang gereja sebelah memberitahu dikumpulkan nanti tiap sebulan atau 2 bulan sekali di Sukoromadu itu. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian jemaat yang model itu tadi tanya dengan saya, itu gimana Pak tindakan saya? Ya saya bilang, nah kalau yang dijadikan koordinator itu cuma tempat sampean, terus ngajak-ngajak itu diajak pindah ke sana, ya lebih baik yang koordinator itu aja hilang-hilangan dok siji lah gitu. Kejem ya saudara gue dikasih Tuhan. Iya kan, begitu ditunjukkan ya, namanya sekarang media sosial itu kan enggak bisa ini, enggak bisa ya terhilang gitu loh, jejak digitalnya itu kan terus gitu loh. Ditunjukkan, oh ini saya kenal ini ada yang bermasalah di keluarga, ada yang klepto, ada yang macam-macam, kira-kira gitu gitu ya. Ini di sana mau cari suasana baru atau mungkin cari mangsa baru. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini zaman yang sudah tidak jelas. Saya harus menyampaikan gini, daripada ya ngedumel stres, banyak loh pendeta yang gara-gara gini ini dari cerita lalu itu sudah gitu, banyak stres. Karena apa? Disakiti oleh sesama. Sudah saya ngomong aja ya. Supaya kita nanti melangkah, ayo dong kalau mau damai itu yang bersih ya. Puji Tuhan.
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pasal 4 ayat yang ke-23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kalau nggak dijaga berarti kematian. Hati ini nentukan. Hati itu ada dalam bagian roh manusia. Ya. Jadi kalau ini salah manajemen, mati, binasa. Iya. Puji Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 12. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini dikasih nurani gitu deh. Bisa ngukur ya. Sikapku tadi itu nyakiti enggak gitu. Ya. Sikapku tadi membuat dia itu jadi jengkel enggak ya? Ini tipikal ya. Ada orang itu yang kayak nuraninya itu enggak feel gitu. Enggak ada rasa. Saya kebetulan, walaupun saudara lihat ya, temperamen saya ini keras. Tetapi di sini saya itu rada, kadang-kadang, sampai saya bawa di tengah malam, ada kekecewaan. Kenapa saya tadi kok bersikap demikian? Sampai hari ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan, itu kontrol. Orang kalau nggak ada kontrol itu repot sudah. Arogan. Dan sulit untuk mengalami proses perubahan. Kita ini kalau lihat diri ya, kita ini punya kelemahan masing-masing ya. Kita punya kesalahan-kesalahan. Tidak ada orang yang tidak ada kesalahan. Tetapi coba ketika kita noleh ke belakang dari diri kita sendiri, kita belajar. Kalau begitu yang saya alami seperti itu. Kita juga belajar dari sejarah di luar kita. Kayak tadi saya bilang, kiranya rekan hamba Tuhan. Saya kalau ngomong, terakhir saya bicara di Menganti, teman pendeta-pendeta. Saya mengatakan hal-hal yang praktis lah, di dalam kehidupan ini lakukanlah. Segala sesuatu itu dengan ketulusan. Sebab saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai kita dikatakan dosa kepada Kristus, itu mungkin kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati pahala. Keselamatan sih pasti, ya. Di sini beda. Di dalam iman kepercayaan yang lain, itu kalau sudah dikatakan tidak ada pahala, berarti nggak selamat. Keselamatan kita ditentukan karena kita damai dengan yang punya surga. Ya. Tetapi ketika kita di dalam hidup ini membangun satu bangunan yang salah, akibatnya kita harus menanggung kehilangan banyak hal. Baik yang di dunia ataupun nanti di waktu yang akan datang. Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Bangunan itu berangkat dari dasarnya, fondasinya apa? Ini yang dikatakan di dalam firman Allah ini. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, yang kedua apa? Perak, yang ketiga apa? Ayat 12 itu. Batu permata, yang berikutnya kayu, rumput kering atau apa? Jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang
akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji akan mendapat upah. Ingat ini. Ya, harapan saya dan saudara di dalam ibadah, pelayanan yang kita kerjakan, dalam kemurnian, kebersihan, dapat upah. Upah di dunia adalah apa? Damai. Yang setuju katakan amin. Dan upah nanti di sorga, di sana ada kemuliaan yang Allah sediakan. Kalau kita mikir, oh urusan sorga nanti, Pak. Ya, kalau gitu kita harapkan upahnya di sini. Coba kalau kita jaga yang bersih, berkenan di hadapan Allah. Pasti damai, remaja, damai, jadi pemuda, damai, menyongsong ke hari depanannya, damai. Makanya saya sampai pada pemikiran, saya melihat di dalam 40 tahun pelayanan saya, ya hampir 40 tahun, anak-anak Tuhan yang terdidik oleh orang tuanya bergereja secara jelas, secara benar, hidup di dalam penggembalaan yang pas, lebih stabil perjalanan hidupnya. Itu fakta. Daripada yang tidak ada pegangan, tidak ada arah yang jelas. Saudaraku ini kasih Tuhan. Karena itu pengaruh. Bagaimana orang mendisiplin diri di dalam pengabdian kepada Tuhan, maka untuk melangkah di dalam bidang pekerjaan, di dalam kedinasan, untuk berdisiplin itu akan lebih mudah. Karena apa? Sudah terlatih. Jadi ini saudara-saudara ini kasih Tuhan. PKS kita belum bisa laksanakan ya di tempat secara onset sementara. Karena apa? Ya naik turun ini masih. Saudara ini kasih Tuhan, ini diberitakan meningkat lagi gitu ya. Nah, kita doa sampai nanti satu waktu. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara tetap terikat dengan online ibadah PKS ya. Saya harapkan dengan itu tetap terjalin hubungan kekeluargaan. Ketika ada masukan-masukan, sampaikan. Sampaikan kepada gembala-gembala PKS untuk apa? Saya lihat kreasi-kreasi yang ada, bagus. Jadi jangan orang berpikir gini, wah di sini ini kurang kreasinya, di sana kreasi. Kemudian terseret ke sana. Ya, subjektivitasnya hanya untuk kepentingan diri. Nah itu sebuah kesalahan kalau kita ini menjadi tubuh Tuhan Yesus di dalam gereja Kemah Tabernakel ini. Tentu kita berpikir bagaimana kita membangun. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, wong ketempatan PKS saja itu dari gereja lain kepingin ketempatan. Buat saya katakan, jangan minta izin dulu. Kami tidak ingin mentabernakelkan. Loh, lah ini kok kenapa yang organisasi gede-gede itu rasanya, wah yuk jadi ini family kami, unity ya, ini kesatuan dengan kami. Nah ini saya pikir apa sebetulnya? Kadang-kadang ya ini sekaligus ya rada curhat lah ya. Ya, atas laporan dari teman gereja lain, kalau saya sih nggak terlalu peduli gitu ya. Nanti katakan, lah itu loh Pak, yang ditempati itu juga jemaat dari gereja kami untuk buat kegiatan CG itu Pak gitu. Alias karepmu nek mbok usir ya usir, nek enggak ya nek memang maumu gitu ya silakan gitu ya. Ndok siji tadi loh. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya itu tidak pernah berpikir, orang datang dari latar belakang, dari kota lain. Pak kami ada sekarang domisili di kota ini. Ya, iya, kami mau bergabung di sini. Oh ya silakan. Kalau gereja tetangga, ya mesti saya minta tolong lapor sama gereja, alasanmu apa. Kalau alasannya kami ada hal yang tidak sepakat Pak, dalam prinsip pengajaran. Oh itu masih terima ya. Hal-hal yang rada ekstrim gitu umpamanya. Yes, laporlah. Nanti saya akan nembusi, itu gitu, itu yang saya lakukan, saudaraku ini kasih Tuhan ya. Bahkan kalau masih bisa-bisa begitu juga saya kadang ikutlah kalau ada acara khusus dengan pasanganmu di sana. Itu kenapa? Saya berpikir bagaimana kita ini bisa tetap terjalin gitu, terkoneksi dengan baik. Ya namanya kita ini keluarga dengan GPIB, dengan HKI, dengan lo gitu loh. Saya ini dulu diminta khotbah di gereja Advent loh. Ya waktu itu Advent ada pendetanya, ada yang meninggal, itu saya diminta mimpin acara gitu, tak layani loh saudara. Nggak berpikir organisasi itu apa, walaupun beda, di situ ibadahnya Sabtu. Nggak mau makan babi, lah saya doyan babi. Ya, saya peduli, saya kan nggak khotbah masalah makanan kan gitu.
Ya, jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, saya layani itu di Pongangan dulu masih ingat Pak Kusriyadi. Nggak tahu di keluarga siapa itu dulu ada orang Advent. Kedukaan terus kemudian ada penghiburan, nggak ada pendeta, saya diminta datang, saya khotbah. Udah zaman nggak enak Pak, sekarang kan rada enak. Iya, puji Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15 tentang tidak ada yang tidak nyata di hadapan Tuhan. Makanya kalau salah-salah cepat ngaku gitu loh sama Tuhan. Urusannya dengan Tuhan itu jangan nutupi. Jangan kalau rumah bau, ya kan, bau bangkai gitu terus ya disemprot by fresh gitu, ya kan. Terus bangkainya ditutupi. Ya saudaraku. Loh kenapa? Eman gitu. Iya, sayang Pak gitu. Nah ini orang aneh. Kalau ada itu, ya itu dibuang. Makanya saya jadi hamba Tuhan ini ya cara kita belajar bersama. Ya ini saya buka daripada saya kalau sudah ketemu saudara kan gak ngerti gitu loh. Kalau saya ketemu hamba Tuhan ya di daerah ngumpul, kadang-kadang yang diomong itu, gini Pak gerakannya ini Pak itu. Nah kalau saya ya tak jeblos aja. Iya kan? Tujuannya apa? Ini membuat pembenahan. Kan gitu. Nah sebelum mengharapkan pembenahan orang lain, ayo dari diri kita ini sendiri urusannya hati. Dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi orang yang percaya, kita bangun dalam hidup ini yang benar gitu. Hati kita dijagai dengan sejahtera, itu lebih dari segala macam kekayaan. Wis loh, ngandel loh sampean. Untuk sebagian orang belum ngerti, tetapi orang tertentu dia katakan benar. Damai, sejahtera itu melampaui segala sesuatu. Ya. Ini contoh ya, Saudara, kalau Saudara masuk di toko itu sih kepingin ini, kepingin itu gitu. Ya wajar, itu proses. Tapi nanti sampai satu waktu saudara masuk ke toko, ke swalayan, ke mall itu, coba ndelok tok. Opo ya ngono tok ae. Ya. Sama dengan orang jarang makan enak itu kan. Nek ketok makanan enak kan. Iya toh? Tapi orang yang sering makan enak, yang dicari apa? Makanan yang gak enak. Lalu benar. Makanan sehat itu cenderung enak apa enggak enak? Gak enak. Saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya saudara tahu kalau pesta gede ya di hotel bintang 5 ke atas. Mesti sekarang ini ada gubukan-gubukan. Di situ isinya apa saudara? Pepes pindang. Ya pepes jamur. Ya, lihat aja ini. Nah, yang diparani itu kira-kira main course-nya, makanan pokoknya terus di piring ditumpui kabeh, kita sudah batin jarang makan enak. Ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu adil, wong jarang makan enak, ada makanan enak dinikmati, ya sehat. Tapi orang yang sering makan enak, untuk sehat dia harus makan yang gak enak. Itu keadilan Tuhan. Kalau gitu gimana Pak kita? Yang sedang-sedang saja. Iya toh, yang sedang-sedang saja. Gitu. Makanya ada tahapannya kan, makan apa hari ini? Hari ini makan apa? Yang berikutnya hari ini makan di mana? Yang ketiga yang paling serem. Hari ini makan siapa? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya katakan tadi tentang hatinya dijagai dengan sejahtera, terus saya kasih ulasan. Banyaknya capaian yang kita miliki, nggak sebanding jika diukur dengan sejahtera. Tapi itu untuk orang yang sudah sempat melewati gitu. Kalau yang enggak masih yang di sini pikir wah enggak, yang penting kalau duit wake, wah aku punya begini, punya begitu. Sebetulnya itu juga halusinasi, abstrak.
gak jelas. Saudara, ini kasih Tuhan. Yuk kita bersyukur hari ini kita bisa belajar, dapat pejangan dari firman Allah, dan dengan terpaksa saya harus menanggapi teman dari gereja sebelah, ya, yang menyampaikan keluh ke saya, dan saya pikir memang ini perbuatan tidak jelas, dan adalah melanjuti dari yang sudah-sudah, yang model gerakan organisasi besar-besar itu, mesti dengan cara-cara yang tidak sehat. Sampai membuat banyak rekan sekerja sejawat itu sakit hati. Ya, lu kok sakit hati, pendeta kok sakit hati? Kan manusia. Nah, kalau di jarak, yang jarak itu sesama pendeta, apalagi posisinya, wah ini terkenal, wah ini. Tapi kelakuannya itu gak beres. Nah, saya lebih baik menyampaikan jadi corongnya mereka. Saya harap ini nanti bisa didengar, apalagi saya kenal dengan foundernya. Dulu sempat berapa kali makan malam bersama dengan saya ini, Pendeta Yusuf. Ya, sekarang dalam proses ini ke yang muda-muda. Tapi yang muda-muda ini ya mungkin jalannya itu sudah sedemikian. Tapi harapan saya kalau masih bisa dituturi karo wong tuane ngono, ya toh? Ngerti dituturi, Saudaraku. Nek enggak ya wis kono karepe memang kelakuane angel. Ndase atos. Ya ngangel tenan tuturanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Indra, Tuhan berkati ya. Semua rekan pelayan semuanya, Tuhan memberkati. Satu nyanyian kita akan naikkan kepada Tuhan. Wah, pas banget ya. Kesempatan hidup ini, maka jangan sia-siakan kesempatan, lakukan yang bersih ya, yang berkenan ya. Pasti damai. Adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, rela hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi ya, saya undang kita sama-sama berdiri. Tuhan memberkati semua keluargaku yang ada di online juga. Kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Inilah doa kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu, membawa persembahan kami di atas mezbah. Itu sebabnya Engkau mengajari kami untuk terus membangun kebersihan hidup, perkenanan hidup di hadapan Tuhan. Karena jika kami taat melakukan hal itu, niscaya damai dan sejahtera menjagai hati kami. Selama hidup di dalam dunia kami tidak rugi,
karena kami boleh menikmati suatu berkat sorga, yaitu damai sejahtera. Itu adalah yang dari Tuhan untuk kami, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Dan olehnya, jika kami bersih, kami damai, niscaya di sana juga ada berkat dan rezeki dari Tuhan. Olehnya kami pasrahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, boleh melangkah di dalam tuntunan Tuhan, melangkah dalam bimbingan Tuhan. Kami terus mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mau belajar disiplin, karena kami disiplin di hadapan Tuhan, kami akan lebih mudah mendisiplin diri di hadapan sesama kami, dalam bidang usaha, dalam pekerjaan dan seterusnya. Jika kami mendisiplin diri, berdedikasi, kami yakin tidak mustahil keberhasilan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Hamba pasrahkan semua anak-anak-Mu yang ada di onsite dan online sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tuntun, bimbing, sertai dan berkati. Dan Engkau terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, jari kami membangun pelayanan kami dengan fondasi yang benar. Bukan dengan jerami, bukan dengan rumput kering, tetapi hal-hal yang tahan api. Sehingga waktu kami bertemu Tuhan, kami dapat menikmati segala pahala kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan jemaat di dalam tuntunan-Mu, melewati sepanjang minggu yang akan datang di dalam berkat kemurahan Tuhan. Demikian ya Allah ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan acara ngopi bareng dengan Bapak Bambang Nursena di dalam Sarasehan tanggal 23 yang akan datang. Tuhan berkati pertemuan itu sehingga membawa berkat dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Kami juga sehati berdoa untuk proses pembangunan gereja kami ini. Tempat kebaktian kami ini dari Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sampai selesai, semuanya tidak mustahil. Engkau Allah kami yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Setiap persembahan yang jemaat bawa ke hadapan-Mu, Tuhan berkenan mencatat dan mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Kami yakin dan percaya apa yang mereka taburkan akan membawa tuaian sampai kepada anak cucu kami semuanya. Terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Dalam kedinasan, dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam studi, anak-anak cucu kami semua ada di dalam pertolongan naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua pelayan Tuhan, gereja-Mu ini Kau satukan hati kami untuk menjaga nurani yang bersih sampai kami semua ketemu dengan Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami kembali pulang dalam naungan berkat Tuhan. Dan pada akhirnya syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berkati negara kami. Sehingga bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Segala hormat puji bagi-Mu sekarang sampai selamanya. Dan kami yakin Tuhan, apa-apa yang Kau sediakan berlaku atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan duduk.